Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Populernesia. Apakah kalian pernah mendengar tentang bom vakum? Apa sebenarnya bom vakum itu? Mengapa bom ini disebut sebagai salah satu senjata non-nuklir paling mematikan yang pernah diciptakan? Dan bagaimana Amerika Serikat berhasil mengembangkan bom termobarik yang dahsyat ini? Sebelum kita bahas bom ini, luangkan waktu Anda sebentar untuk menekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dan jangan lupa share ke teman dan saudara kalian semua. Saat ini, sedang ramai dibicarakan tentang senjata atau bom termobarik. Apa sebenarnya senjata termobarik itu? Bagaimana cara kerjanya dan seperti apa efeknya? Kita akan bahas dalam video ini. Pertama kita mulai dari terminologi termobarik. Termobarik diambil dari bahasa Yunani thermobarikos. Thermo atau thermos artinya panas sedangkan barikos asal katanya adalah baros yang berarti tekanan atau pressure. Jadi, senjata termobarik adalah senjata yang menghasilkan panas dan tekanan yang besar untuk menghancurkan targetnya. Sejarah bom termobarik dimulai dari penelitian Jerman pada Perang Dunia Kedua, di mana mereka bereksperimen dengan penggunaan bahan bakar cair sebagai peledak. Namun, konsep ini baru benar-benar dikembangkan secara serius oleh Amerika Serikat selama era Perang Vietnam. Saat itu, pasukan AS menghadapi perlawanan sengit dari Viet Cong yang bersembunyi di jaringan terowongan yang luas. Bom konvensional dan napalm tidak efektif dalam membersihkan terowongan ini. Maka, para insinyur militer AS mulai mencari solusi. Mereka melihat potensi dari bahan peledak berbasis bahan bakar yang dapat merembes ke celah-celah kecil dan meledak di dalam. Hasilnya adalah lahirnya bom termobarik. Salah satu varian yang paling terkenal adalah MOAB, Massive Ordnance Air Blast, yang dijuluki Mother of All Bombs. Bom ini pertama kali digunakan pada tahun 2017 di Afghanistan untuk menargetkan terowongan ISIS. Ledakan bom ini dilaporkan terdengar hingga bermil-mil jauhnya dan memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Namun, pengembangan senjata ini tidak berhenti sampai di situ. AS juga memiliki Father of All Bombs, FOAB, yang sebenarnya merupakan versi Rusia, yang diklaim jauh lebih kuat dari MOAB. Kompetisi senjata ini terus berlanjut, dengan setiap negara berusaha mengembangkan bom termobarik yang lebih efisien dan mematikan. Lalu, apa bedanya bom termobarik dengan bom konvensional? Bom konvensional, dalam kandungan bahan peledaknya terdiri dari dua unsur utama, yaitu fuel atau bahan bakar dan oksidator sebagai sumber oksigen. Ledakan, merupakan reaksi oksidasi yang sangat antara fuel dengan oksidator yang terkandung dalam bahan peledak tersebut. Contoh, bahan peledak yang paling sederhana adalah gunpowder atau bubuk mesiu. Bahan yang tersusun atas potasium nitrat, sulfur dan karbon itu, jika diprosentase, terdiri dari 25% fuel dan 75% oksidator. Sulfur dan karbon berperan sebagai bahan bakar sedangkan potasium nitrat adalah oksidator. Sementara bom termobarik, bahan peledaknya hampir 100% tersusun atas fuel atau bahan bakar saja sehingga, dengan bobot yang sama, bahan peledak termobarik mengandung energi yang lebih besar dibandingkan bom konvensional. Oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi peledakan, diambil dari udara di sekitar ledakan. Jadi bom termobarik sangat tergantung terhadap ketersediaan oksigen di tempat ledakan itu terjadi. Ini artinya, senjata termobarik juga memiliki kelemahan, yakni tidak bisa digunakan di bawah air juga, tidak efektif diledakkan di ketinggian, semisal sebagai rudal anti pesawat. Bahkan, keefektifan bom termobarik juga berkurang pada keadaan cuaca ekstrim semisal hujan badai. Namun, kelebihan bom termobarik sangat efektif untuk menghancurkan target-target yang berada di parit perlindungan, lorong-lorong, gua persembunyian, bunker dan di dalam gedung yang besar. Karena bom termobarik menggunakan shockwave atau gelombang tekanan udara. Selama ada lubang udara di tempat persembunyian tersebut, maka tekanan ledakan itu bisa masuk ke dalamnya dan menghancurkan target yang telah diincar. Lalu, bagaimana cara kerja dari ledakan termobarik itu?
Bom termobarik terdiri dari bahan peledak dalam jumlah relatif besar. Di bagian tengah terdapat bahan peledak konvensional berserta dengan detonatornya ledakan. Dimulai dari ledakan detonator yang memicu ledakan bahan peledak konvensional, ledakan ini menekan fuel atau bahan peledak termobarik ke segala arah. Casing bom yang menahan selama beberapa mikrodetik, membuat bahan bakar ini temperaturnya meningkat hingga mencapai temperatur autoignition, yaitu temperatur yang memungkinkan terbakar dengan sendirinya ketika bertemu dengan oksigen. Setelah casing bom pecah karena tekanan ledakan, maka fuel ini akan terpencar menyebar ke segala arah dan bercampur dengan udara bebas. Karena temperatur autoignition, bahan ini segera bereaksi ketika bercampur oksigen dari udara. Reaksi ini menghasilkan panas yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat besar. Tekanan udara merambat sebagai gelombang kejut yang mematikan. Durasi gelombang kejut pada ledakan termobarik ini lebih lama dibandingkan bom konvensional. Ini karena reaksi terjadi secara terus-menerus di udara bebas. Meskipun selisihnya hanya beberapa milidetik, tetapi menghasilkan efek yang berbeda. Efek ledakan termobarik ini pada manusia bervariasi tergantung jarak dari pusat ledakan. Di dekat pusat ledakan, tubuh akan hancur berkeping-keping, sedangkan pada jarak yang lebih jauh, bisa berakibat kerusakan organ dalam yang vital, gegar otak, luka bakar atau kerusakan panca indera. Gelombang kejut yang merambat, meninggalkan kondisi vakum di belakangnya atau disebut sebagai rarefaction. Setelah reaksi ledakan selesai, tekanan yang tadinya naik drastis kemudian langsung turun secara tiba-tiba. Ini menyebabkan kondisi vakum yang menyedot udara ke bekas pusat ledakan. Varian lain dari bom termobarik adalah fuel air explosive atau biasa disebut FAE. Pada FAE ini, terdapat dua bahan peledak di dalam bom. Bahan peledak pertama, memancarkan bahan bakar hingga menjadi aerosol yang berbentuk seperti awan pekat kemudian. Bahan peledak kedua akan membakar aerosol ini menghasilkan ledakan yang menyelimuti target. Akibatnya, terjadi ledakan termobarik. Konsep senjata termobarik sudah mulai dirancang oleh Jerman pada Perang Dunia Kedua. Namun, senjata ini baru benar-benar digunakan pada era Perang Vietnam oleh Amerika Serikat. Amerika menggunakan bom termobarik untuk mengebom persembunyian Viet Cong di hutan-hutan dan terowongan-terowongan bawah tanah. Senjata ini juga digunakan Amerika dan Inggris dalam invasi ke Afghanistan. Senjata termobarik tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Mulai dari senjata yang dapat dipanggul personil infanteri hingga yang harus dijatuhkan dari pesawat pembom yang besar. Yang ditembakkan infanteri misalnya munisi TBG-7V yang ditembakkan dari senjata RPG-7 yang berukuran besar, dan memiliki bobot bom seberat 7 ton, yang disebut sebagai Aviationaya Vakuumnaya Bomba Povisionau Mosnosti, atau, dalam bahasa Indonesia, bom vakum berdaya ledak tinggi yang dijatuhkan dari pesawat terbang. Senjata ini diberi julukan FOAB atau Father of All Bomb. Ini, untuk menyaingi bom GBU-43B dari Amerika yang dijuluki Mother of All Bomb atau MOAB. MOAB sendiri aslinya adalah singkatan dari Massive Ordnance Air Blast. FOAB, dengan hulu ledak 7 ton, menghasilkan bentuk ledakan seperti nuklir dan mengakibatkan kerusakan yang parah meskipun sebenarnya, meledakkan 70 bom berbobot 100 kg lebih efektif daripada meledakkan hulu ledak 7 ton di satu titik. Tapi efek ledakan yang besar tersebut memberikan dampak psikologis yang besar bagi musuh. Jadi senjata termobarik seperti FOAB ini, lebih kepada senjata untuk memberikan efek psikologis. Gampangnya, untuk membuat musuh terkena mental. Sebenarnya, penggunaan bom termobarik memicu perdebatan etis yang panas. Organisasi hak asasi manusia sering mengkritik bom ini karena dianggap sangat tidak manusiawi. Daya hancurnya yang luas dan kemampuannya untuk membakar habis oksigen dapat membunuh siapapun di area ledakan, tanpa memandang apakah mereka kombatan atau warga sipil. Meskipun bom ini tidak diklasifikasikan sebagai senjata nuklir, banyak yang berpendapat bahwa dampaknya hampir sama brutalnya. Masa depan bom termobarik masih tidak jelas. Teknologi terus berkembang, dan ada kemungkinan bom ini akan menjadi lebih kecil, lebih akurat,
dan bahkan lebih mematikan. Namun, dengan perdebatan etis yang terus berlanjut dan ancaman dari perang modern yang terus berkembang, penggunaan bom ini akan selalu diawasi ketat oleh komunitas internasional. Jadi, bom vakum bukan hanya sekadar senjata. Ia adalah simbol dari kemajuan teknologi militer yang mengerikan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus berlomba-lomba menciptakan senjata yang lebih mematikan, atau akankah kita menemukan cara untuk menghentikan perlombaan senjata yang tak ada habisnya ini?